Tapi begitu dia bersaing dengan Dao Wei, belum lagi apakah perbuatan Dao-nya dapat melawan mayat, racunnya adalah salah satu cara. Kontak saja dengannya, itu akan melukai diri sendiri. Rambut pirang Qin Yichen, yang awalnya menjulang ke langit, sama maskulinnya dengan peniti baja, tetapi pada saat ini secara bertahap terkulai. Penyihir leluhur beracun sangat sulit untuk dihadapi. Wanita beracun ini terlalu kejam. Leluhur bayi darah diam-diam mengutuk. Dari tanah suci bulan iblis, mayat boros lebih besi daripada leluhur lainnya, atau lebih ganas. Melihat Bai Guanxing, itu adalah untuk mengambil keuntungan dari alam terakhir untuk menjadi kaisar, dan membawa surgawi hukuman sesegera mungkin untuk membunuhnya. Tanda seru. Pada saat ini, mayat yang boros secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh Qin Yichen, hanya untuk membunuhnya. Lagi pula, dia juga bisa melihat bahwa pisau pencuri ini dapat meletus dari dewa teknik pertarungan, yang tidak sesederhana kekuatan yang diberikan oleh Raja Allah. Monyet bau itu juga membantu toko berantakan kecil ini untuk melompat keluar dari jalur semut. Jangan pikirkan itu. Lebih mewah dari mayat dan cahaya beracun membanjiri langit, Qin Yichen menderita di dalamnya. Dan bahkan dia tidak dapat membedakan persepsinya. Terkadang seperti menggigit es, terkadang seperti membakar hati, dan bahkan daging dan setiap pori ditusuk oleh jarum racun. Umumnya, kabut beracun melayang satu demi satu, menunjukkan kekuatan mengerikan dari mayat boros. Kekuatan tubuh Qin Yichen terkorosi segera setelah dia mengembun, meninggalkan kulitnya terbuka dan berdaging, dan bahkan bila pisau tampak retak oleh racun. Es dan api di langit. Kamu wanita beracun, sangat menyenangkan untuk dimainkan. Qin Yichen dengan paksa menahan rasa sakit, tidak membiarkan angin jatuh dari mulutnya, dan tubuhnya bergetar, menyebabkan kabut beracun terguncang keluar dari zona vakum, dan dia mengambil kesempatan untuk memindahkan waktu dan ruang untuk membunuh mayat. Sebi. Meskipun ini adalah pertemuan pertama Qin Yichen dengan si Bizi, ada pelajaran dari masa lalu untuk Yao Yao yang beracun, dan guru dan murid diturunkan dari satu baris ke baris lainnya. Dia menduga bahwa kekuatan bertarung jarak dekat si Bizi tidak kuat. Setidaknya, itu pasti tidak sebagus kekuatan tinju seperti Gunung Setan Langit Hitam. Dekati dia dulu. Raja Dewa bisa dibunuh, dan penyihir leluhur juga bisa dibunuh. Qin Yichen meraung dan mengguncang langit, dan pada saat itu rambut pirangnya naik lagi, melawan langit dan bertarung. Tidak pernah tahu apa itu kekalahan, apa itu menyerah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen melesat keluar dari ruang dan waktu. Telapak tangannya hitam dan putih, bersinar seperti batu giok hitam dan putih, dan dia melihat telapak tangannya melonjak, seolah menggiling. Tindakannya sederhana, tetapi lapisan kabut beracun di depannya adalah seperti goresan. Menyebar dalam gelombang. Yin dan yang surgawi. Poin. Dia melihat mayat itu, dan murid iblis itu kesal, dan dipenuhi dengan sentuhan kerusakan bayangan. Bahkan surga telah membuatmu mengerti. Dalam beberapa tahun, alam semesta kuno tidak akan bisa menahanmu. Dengan minuman dingin, Qin Yichen sudah mengamuk ribuan mil dengan cahaya pisau, dan cahaya dingin dari ujung pisau sudah mengalir langsung ke tengah alis mayat yang boros. Pada saat itu, Jin Ruyan dan yang lainnya hampir sesak napas. Bahkan mereka tidak berani bernapas, karena takut mereka akan terinfeksi racun sekecil apapun. Belum lagi pertempuran mendebarkan yang membuat mereka bahkan bernapas. Kamu berkata, rekan Feng Dao, bisakah kamu benar-benar mengalahkan penyihir leluhur? Belum lagi kekalahan, bisakah dia melukai penyihir leluhur? Melawan langit dan medan perang. Pertempuran tidak ada habisnya. Tian Wei diperkuat, dan dia akan melawan penyihir leluhur. Kelompok Bai Guanxing tidak menganggur. Leluhur bayi berdarah bahkan lebih ganas. Lebih memilih pisau daging berdarahnya untuk memotong celah di jalan. Bahkan bilanya menjadi terdistorsi, dan terus menyerang. Bai Qiankun, kamu tidak bisa menahannya. Dia harus mati hari ini. Namun, dia sangat kejam sehingga bahkan mayat yang boros itu tidak menghindar dari hukuman Tuhan. Secara alami, dia juga kejam dan hanya melihat sapi iblis dengan dua kaki ding berdiri, berubah menjadi gunung hitam di dunia. Bukit bergelombang adalah tonjolan otot yang mengerikan. Itu tidak. Tubuh monster yang hancur hanyalah puncak dari kekuatan monster yang brutal. Pisau pencuri, kamu mencari kematian. Tanda seru. Tanda seru. Dia minum lebih dingin daripada mayatnya, ingin melawannya dari dekat. Dalam hal pertempuran jarak dekat, dia memang tidak sebagus besi, tetapi bukan jalang kecil ini yang bisa menyinggung. Ledakan. Saya melihat pedang Qin Yichen membelah langit dan bumi, tetapi ketika kemarahan menebas di depan mayat Sebi, dia melihat salah satu kepangnya berubah menjadi ular sanca hijau dan beracun, dan langsung menelan pisau itu ke perutnya. Meskipun perut ular sanca beracun itu meledak berlapis-lapis, seolah-olah organ dalam dihancurkan oleh cahaya pisau, menghadap Qin Yichen yang bergegas melintasi ruang dan waktu, sudut mulut mayat Sebi muncul. Setelah pisau pencuri berubah menjadi rambut kuning, kekuatan tempur menjadi lebih kuat, tetapi otaknya sepertinya tidak bekerja dengan baik. Kekuatan bertarungnya lemah, tetapi sebagai penyihir leluhur,
bagaimana mungkin dia tidak memiliki sarana untuk mencegahnya? Jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, Qin Yichen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Memotong. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen mengangkat pedang ilahi tinggi-tinggi dan sangat kejam, menebas langit dengan satu pukulan, bahkan lebih kejam daripada ketika dia memotong ekor iblis Liao Yao. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa di hadapan cahaya pisau yang dia pukul, Sebi Corps bahkan tidak menghindarinya, mencibir di sudut mulutnya, seolah-olah menyaksikan mayat memukulnya. Qin Yichen tidak bisa mempercayainya, jika dia tahu bahwa cahaya pedangnya didorong oleh pedang Wukong. Sekarang bahkan kaisar terkuat pun tidak berani mengguncangnya. Dapat dikatakan bahwa kecuali tubuh iblis tirani seperti besi, para penyihir leluhur lainnya tidak bisa acuh tak acuh. Mata ilahi Qin Yichen tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah mayat Sebi yang sengaja mendekatkan dirinya. Qin Yichen membuat keputusan yang menentukan, tetapi bagaimanapun juga dia jatuh ke dalam perhitungan mayat yang boros, dan melihat bahwa yang terakhir tiba-tiba memamerkan pakaian hijaunya, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Adegan eye-catching hampir memuntahkan Qin Yichen. Meskipun dia sangat kaya riasan daripada mayat, dan dia adalah sosok era prasejarah, dia seperti wanita tua. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika eyeshadow dan lip gloss sangat berat, itu adalah warna yang indah. Bahkan riasan berat mayat yang mewah memiliki jenis kecantikan yang berbeda. Saya khawatir Wen Qing tidak akan mampu mengendalikan gaya riasan yang berat ini. Yang pertama seperti mawar berduri, dan duri ditutupi dengan racun, yang membuat orang takut untuk mendekat. Tetapi siapa yang menyangka bahwa tidak ada kulit seperti batu giok di bawah pakaian hijau CBC, dan serangga beracun itu tampaknya menutupi seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, semuanya ditelan oleh Qin Yichen. Pikiran Qin Yichen tenang, tetapi serangga, ular, dan semut beracun yang tak terhitung jumlahnya menelannya dalam sekejap. Ini semua adalah racun yang disempurnakan oleh mayat, dan toksisitasnya mengerikan. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, racun yang mengerikan membuat Qin Yichen berharap dia akan mati. Rasa sakitnya sangat mengerikan. Penyihir leluhur beracun adalah kekuatan besar, dan sarana dapat mencapai langit. Jika kekuatan Raja Dewa menakjubkan dan putus asa, maka racun iblis dari mayat boros adalah bahwa orang dapat mengalami rasa sakit yang luar biasa yang ada di dunia. Rasa sakit semacam ini tampaknya lebih rendah daripada tingkat tinggi Raja Surgawi, hanya melihat ke atas. Tetapi itu sangat nyata sehingga menyakitkan untuk hidup. Kayu. Tanda seru. Tanda seru. Putri Wenxing terkejut. Dia tahu bahwa kayu saat ini sebenarnya sangat tahan terhadap pukulan, dan toleransi terhadap rasa sakit telah mencapai titik di mana gunung Tai jatuh dan tidak bergerak. Dan itu bisa mengerikan untuk membuat minuman tinggi dari kayu bengkok dan serak. Jin Ruyan juga gemetar di seluruh tubuh. Hanya mendengar raungan itu membuat mereka merasa gatal di sekujur tubuh. Racun yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Qin Yichen seperti bola beracun.